Yang sedikit kami tambahkan bahwasanya apa yang sudah beliau sampaikan ini menjadi keprihatinan kita, dan buat kami perjelas bahwasanya ini dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ternyata tadi dijelaskan dari hasil tes DNA-nya ternyata malahan berhaplogrup G yang merupakan keturunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus atau Kaukasia dari garis lakinya. Kita perjelas saja. Nah, kemudian yang memprihatinkan adalah adanya suatu oknum Habib, nggak perlulah kita sebut namanya, yang menyatakan bahwasanya tokoh yang melakukan pembelokan sejarah atau silsilah atau tanda kutip ya begal nasab atau begal kuburan ini dinyatakan tuh memiliki kemampuan ronsen makam dan juga kemampuan ilmu atau data yang lebih daripada pihak Keraton Jogja. Nah, itu kami sangat prihatin. Karena pihak Keraton Jogja ini adalah yang penjaga adat dan budaya, merupakan kesultanan yang masih eksis sampai dengan sekarang, bahkan menjadi daerah istimewa. Sehingga bila mana ada yang menyatakan lebih tahu daripada pihak keraton atau orang keraton, itu buktinya kalau memang dia lebih tahu, semestinya bukanlah baru menemukan makam dan baru ngebangun. Tapi kalau misalkan dirinya atau keluarganya sudah tahu daripada pihak keraton, mestinya keluarganya dari dulu turun-temurun sudah menjaga makam-makam leluhurnya. Tapi nyatanya ini baru menemukan makam di Semarang, baru dibangun. Nah, dengan menemukan ini tidak bisa kita sebut dia lebih tahu daripada pihak keraton. Karena kalau pihak keraton turun-temurun menjaganya. Nah, sebagai bukti saja tokoh yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang merupakan putra daripada Tumenggung Jayaningrat dan menantu daripada Sultan Hamengkubuwono II. Dari ibunya beliau ini adalah putri daripada Sultan Hamengkubuwono I. Aslinya beliau ini seorang pahlawan yang berjasa dalam peristiwa Geger Sepedi, dan dimakamkan tuh aslinya itu adalah di makam Jajaran Batu Jogja. Nah, bukan di Semarang. Nah, pihak Keraton Jogja itu memakamkan beliau di Jajaran Bantul itu merupakan makam keluarga besar beliau sebagai trah keturunan daripada keluarga Krian, atas lagi ke Adipati Pragola dan juga ke Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan Bin Yahya yang ngarang-ngarang. Dan itu terjadi ada dua pembelokan. Jadi Sumodiningratnya itu sendiri di Semarang dialiaskan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, sedangkan di makam aslinya dibelokkan menjadi Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, seakan-akan bersaudara. Padahal aslinya beliau ya bukan ke bin Yahya, tadi yang saya sebutkan tadi, dan bermakam asli di Jajaran Batu Jogja. Kalau yang di Semarang itu konon awalnya adalah makam daripada Syekh Kramat Jati, kemudian diklaim menjadi makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, diklaim lagi dialiaskan sebagai Singobarong alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Jadi pengaliasan ini membuat makin rancu, karena sebenarnya aslinya beliau makam di Jajaran Bantul ini dibikin Sumodiningrat tuh seakan-akan di Semarang, yang di Jogja seakan-akan saudaranya. Dan tambah rancu lagi dengan adanya Pangeran Diponegoro juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya, yang seakan-akan saling bersaudara ini. Padahal kalau Pangeran Diponegoro aslinya adalah putra daripada Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, jadi ini akan membuat kita bingung karena Sumodiningrat itu adalah anak Jayaningrat, sedangkan Diponegoro anak Hamengkubuwono III tiba-tiba dibelokkan sebagai anak daripada Habib Toha bin Yahya. Jadi nasabnya jadi belok gitu. Dan ini melibatkan beberapa keluarga yang berbeda-beda. Padahal Pangeran Diponegoro adalah keponakan dari bibinya Sumodiningrat, karena Sumodiningrat memiliki istri Putri Habib II yang bersaudara dengan Habib III, berputra Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro dengan Sumodiningrat itu paman dengan keponakan ya. Jadi istrinya beliau adalah bibinya Pangeran Diponegoro. Nah, ini serba dibelokkan menjadi anak Habib Toha bin Yahya. Nah, ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Bila mana mereka ini menyatakan lebih tahu dari pihak keraton, tunjukkan bukti datanya. Karena pihak keraton itu memiliki data penjagaan yang primer dan data-data primer, data-data mayor. Contohnya untuk silsilah keluarga Sumodiningrat ini tercatat dalam data serat silsilah ledur ing Kadinurjan Jogja.
juga ada Babat Setehi, apalagi Pangeran Diponegoro, ada Babat Diponegoro yang beliau tulis langsung, dan sejarawannya pun juga banyak dari pihak di UIN Kalijaga juga ada, Gajah Mada ada, bahkan Profesor Peter Carey pun juga ada. Dan juga data tentang masalah Sumodiningrat itu tercatat dalam data primer yang menuliskan itu adalah Pangeran Mangkubumi bin Hamengkubuwono II yang merupakan saudara iparnya. Datanya benar-benar primer, bahwasanya tidak ada di Semarang, tuh nggak ada, adanya di makam di Jalan Bantul Jogja. Jadi kita prihatin sekali bila mana ada pembelokan tersebut. Dan tidak hanya itu, juga tokoh Panembahan Giriloyo Raja Cirebon yang kalau dalam data Cirebon merupakan menantu daripada susunan Amangkurat I Mataram, makamnya itu sempat dipublis ke publik sebagai makam daripada Habib Muhammad Kodi bin Yahya. Nah, ini juga merupakan keprihatinan bagi kami. Tidak hanya itu saja, lagi yang marga-marga lain Mbak Alawi, ada Mbak Fakih atau Alaidrus. Contoh juga yang kami juga dapatkan data dari keluarga Jogja, juga ada seorang makam Abdurrahman Alaidrus tapi dialiaskan kepada Ki Juru Mertani yang pertama. Padahal Ki Juru Mertani yang pertama ini beliau adalah terah daripada Sunan Giri ke Wali Songo. Sehingga harusnya itu ke Sunan Giri itu harusnya terahnya ke Al-Jailani Al-Hassani, dibelokkan kepada Alaidrus. Setelah itu ada lagi makam Panembahan Karanglo. Itu yang sebenarnya terah kepada Raden Patah Demak. Andai kata dianggap sebagai Mbak Fakih atau ke Bin Yahya atau nyambung ke Rasul, mestinya daripada mertuanya Raden Patah Demak yang merupakan Sunan Ampel, bukan ke Mbak Fakih atau ke Bin Yahya. Tambahan lagi juga kami dapat kabar daripada saudara-saudara kami, makam daripada Panembahan Bodo, yang sebenarnya beliau itu adalah terah daripada Arya Damar Palembang bin Raja Majapahit. Itu pun juga dibelokkan. Jadi ada banyak kasus-kasus yang terjadi pembelokan nasab sejarah silsilah. Ini beloknya belok kanan atau belok kiri? Wah, kemana-mana ini. Kalau belok kanan, tolong segera belok kiri. Kalau belok kiri, tolong segera belok kanan. Iya. Kalau tidak bisa nyobros. Iya. Bahkan saya habis dapat kabar. Iya. Sepakat. Habib Hasan yang lagi dipermasalahkan di Semarang, ini saya dengar dari saudara Banten juga sudah mulai dibelokkan di Pandeglang makamnya. Jadi ada Habib Hasan bin Yahya, ini sudah mulai dikabarkan ada makamnya pula di Pandeglang, Banten. Nah, ini merupakan suatu kerancuan. Bahkan juga kita dapatkan kabar juga Syekh Yusuf Makassar pun juga di bin Yahyakan juga. Jadi ya kami harap tolonglah berhenti untuk melakukan pembelokan sejarah dan silsilah. Ya memang kalau kami di sini yang lebih terkena dampak langsung dari pihak keluarga Jogja. Kami di sini karena mewakili keluarga Banten sifatnya hanya prihatin, ikut prihatin karena ini kami meskipun tidak langsung dibelokkan, tapi oleh keluarga yang Jogja yang ibaratnya juga setelah dibelokkan, tapi saya juga dari garis ibu juga keturunan Pangeran Diponegoro, sehingga ikut prihatin atas terjadinya pembelokan sejarah dan silsilah ini. Jadi